Ya, baik, perkuliahan kita pada pekan ke-10 ini yaitu terkait dengan aplikasi turunan. Di awal perkuliahan ini saya memperkenalkan kembali terkait dengan aplikasi turunan pada menentukan asymptot daripada fungsi, yaitu garis atau persamaan yang tidak dilalui oleh kurva ya. Garis atau persamaan tidak dilalui oleh kurva. Tidak bisa dilalui kurva. Ada yang sifatnya tegak, X sama dengan ya, Y sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ada yang sifatnya datar, Y sama dengan Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Dan ada yang sifatnya mirip, yaitu persamaan garis, yaitu Y sama dengan X seperti ini. Nah, bagi yang sebelumnya sudah memahami mengenai limit ya, yaitu limit tak hingga dan di tak hingga, sebenarnya itu adalah bagian dari implementasi limit tak hingga dan di tak hingga. Jadi kalau misalkan yang sudah dipelajari dulu yaitu bentuk, kalau masih ada yang ingat begini ya. Ya, masih ada yang ingat nggak? Limit tak hingga dan limit di tak hingga ketika saya menggambarkan seperti ini. Ya. Masih ada yang ingat? Ya. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Yaitu kalau misalkan X-nya menuju tak hingga, X-nya menuju tak hingga, maka nilai atau hasil menuju 0. Ya. Jadi kan sama seperti misalnya 1.000.000 ya. Iya. Kalau X-nya menuju satu bilangan, misalkan, ya, bilangnya kalau di sini ya, nilainya nah, di sini sendiri sebenarnya sudah ada namanya asymptot tegakkan diri, asymptot tegakkan datarnya, yaitu X sama dengan 0 ya, karena tidak ditembus oleh lupanya, dan Y sama dengan 0 ya, nggak pernah ditembus oleh lupa. Kalau implementasi limit tak hingga dan di tak hingga, tadi saya katakan limit X-nya menuju tak hingga, Fx hasilnya itu menuju bilangan berapa? Nah, kalau pada gambar ini menuju bilangan 0. Ya, kalau pada gambar ini, kalau X-nya menuju tak hingga, nilai Y-nya menuju 0. Ya, pada gambar ini dulu ya. Ya, ini tak hingga, maka nilai Y-nya di sini. Ya kan? Nilainya 15. Lagi disebut lagi. Nilai Y-nya kan di sini. Kalau di sini tuh. Kalau maka di sini kalau limit X mendekati tak hingga nilai Y-nya mendekati 0, maka kalau bisa menginterpretasikan di sini, maka di sini bisa kita tuliskan Y sama dengan 0 adalah asymptot datar. Mana Y sama dengan 0 ini ya? Gitu. Ya. Ya, clear ya. Kemudian kalau limit X menuju suatu bilangan di sini yaitu 0, yaitu Fx-nya hasilnya adalah tak hingga plus minus tak hingga. Ada yang plus yang bagian atas tuh, ada yang minus yang bagian bawah. Jadi kalau X-nya mendekati 0, kurvanya mendekati 0, ini kan 1000 misalnya indeks ke 0 kan. Indeks ini kurva ya. Nilai Y-nya tetap makin dekat ke 0 ya.
X mendekati 0 nilainya mendekati tak. Maka yang bawah ini X mendekati 0 hasilnya tak hingga di sini disebutkan X-nya sama dengan 0 adalah asimtot tegak. Gitu ya. Fungsinya tetap sama. Limit tak hingga dan di tak hingga itu formatnya begitu. X-nya menuju tak hingga, hasilnya menuju suatu bilangan. X-nya menuju suatu bilangan, hasilnya menuju tak hingga. Kalau dulu kita tema yang tak hingga dan tidak hingga, sekarang temanya tentang tegak dan datar. Asimtot datarnya ya ini Y sama dengan 0. Jadi saya juga hafal yang mana datar yang mana tegak, yang jelas persamaan itu di sini hasilnya bilangan angka, berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti kurvanya itu berada Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Berarti dia asimtot datar. Ini X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, berarti dia tegak. Saya nggak hafal datar atau tegaknya, yang saya pahami adalah X mendekati tak hingga hasilnya menuju bilangan. Maka Y ini kan dia hasil itu Y ya. Jadi Y sama dengan 0 adalah hasil datar atau tegak. Kalau Y itu datar, kalau Y itu datar. X yang menuju suatu bilangan hasilnya tak hingga, berarti X sama dengan bilangan tersebut X sama dengan 0 di sini asimtot juga. Asimtot apa? Tegak. Ya. Dan satu lagi yaitu asimtot miring yang yaitu Y sama dengan asimtot miring Y sama dengan AX plus B. Kalau saya tuliskan begini, Y sama dengan AX plus B. Kalau saya ganti Y dengan Fx, berarti Fx sama dengan AX plus B. Untuk yang pertama, saya harus mendapatkan nilai A-nya berapa. Kalau A-nya 0, maka menjadi Fx sama dengan B atau Y sama dengan B. Nah, dia kembali lagi. Ini namanya asimtot datar. Ya. Ya, kalau nilai A-nya 0 kan balik lagi itu Y sama dengan 5, Y sama dengan 2. Nah, berarti A-nya nggak boleh 0. A-nya harus suatu bilangan 1, 2, dan seterusnya setengah atau apa. Kalau A-nya 0 berarti langsung dia tidak memiliki asimtot miring. Ya. Untuk mendapatkan nilai A, ya, kita abaikan dulu B-nya, ini kita abaikan dulu. Untuk mendapatkan nilai A diperoleh dari Fx sama per X sama dengan A, yang ini. Ya. A-nya sendiri diambil nilai limitnya, X mendekati tak hingga Fx per X. Nah, ya, dari persamaan ini. Ya, ini dia. Baru kita hitung nilai B-nya, sama dari persamaan ini juga, Fx sama dengan AX plus B, maka Fx dikurangi AX sama dengan B. Nah, jadi diambil nilai limitnya, limit X tak hingga, Fx dikurangi AX. Gitu ya. Jadi dari persamaan garis itu juga ya, Y sama dengan AX plus B. Jadi didapatkan nilai A-nya dulu, baru kemudian nilai B-nya. Ada pertanyaan? Oke. Oke, kita lihat dari gambarnya dulu. Di sana tidak terdiri oleh kurva. Ini sama dengan A adalah asimtot tegak. Di sini juga ini sama dengan A asimtot tegak. Jadi dia tidak peduli di sini apakah ke atas dua-duanya atau sebagian ke atas, sebagian ke bawah. Nah, itu artinya nilai Y-nya adalah positif, negatif, tak tidak memiliki nilai.
Maka X sama dengan A tersebut adalah asimtot tegaknya. Ya. Kemudian, nah, khusus asimtot datar dan asimtot miring, ada kemungkinan sebagian dari kurvanya mengenai persamaannya. Tapi dicek bukan yang sebagian ini, dicek X menuju tak hingga ini. Ya. Apakah si X menuju tak hingga dia mengenai kurva? Tidak. Ini sebagian memang mengenai kurva, itu tidak ada. Ya. Disebut asimtot datar dikarenakan untuk X menuju tak hingga dia nilainya adalah suatu bilangan. Ini kan B nih. Y sama dengan B adalah suatu bilangan. Ya. Y sama dengan B suatu bilangan. Jadi limit tak hingga dan di tak hingga itu X yang menuju tak hingga, hasilnya menuju bilangan. Kalau X yang menuju bilangan, hasilnya tak hingga. Gitu. Yang jelas yang menjadi asimtotnya itu bukan yang tak hingganya, yang bilangannya itu ya. Kalau X menuju suatu bilangan, berarti X sama dengan bilangan tersebut. Ya. Kalau hasilnya menuju suatu bilangan tersebut yang menjadi asimtot. Kalau hasil berarti nilai Y. Kalau X berarti nilai X. Ini X menuju nilai Y. Bukan asimtot ini ya. Berarti yang di sini, oh ini bilangan. Berarti bilangan ini yang. Kalau di sini tak hingga, ya berarti bukan asimtot. Kalau ini tak hingga, kita lihat ya modelnya. Nah, berikutnya tadi Y sama dengan A plus B, yaitu persamaan garis ini yang putus-putus ini kita cari nilai A dan nilai B-nya dengan cara tadi nilai A-nya yaitu didapatkan dari Fx per X. Ya. Kemudian baru nilai B-nya didapatkan dari Fx dikurangi AX. Ya. Nilai A didapatkan Fx per X, nilai B didapatkan dari Fx dikurangi AX. Gitu ya. Oke. Oke, kita lihat dari persamaan berikut ini. Nah, dari fungsi berikut ini, tentukan semua jenis asimtot dari X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Limit untuk, kalau saya nggak hafal misalkan ya, asimtot tegaknya. Yang jelas dia tidak memiliki fungsi di X sama dengan 2 kan? Tadi definisi asimtot itu adalah kurvanya tidak bisa dikenai oleh garis. Itu di titiknya jelas di titik berapa aja? Di X sama dengan 2. Kita balik lagi cerita domain dari awal. Ya. Jadi kalau kita bilang domainnya tidak boleh kalau kita ceritanya asimtot X sama dengan 2. Udah langsung sebenarnya. Yang tadi itu apa? Pembuktian aja. Ya kan? Pembuktian aja yang kita. Limit X mendekati 2 dari kiri, hasilnya negatif, tak hingga. Limit X mendekati 2 dari kanan, hasilnya positif, tak hingga. Coba. Limit X menuju suatu bilangan, hasilnya positif atau negatif saja, terserah kita pilih itu, mau positif atau negatif. Ya. Boleh positif, boleh negatif. Nah, di sini hasilnya negatif tak hingga. Di sini positif tak hingga. Kalau kita bicara tentang asimtot, maksudnya adalah X sama dengan 2-nya adalah asimtot. Tegak atau datar? Ya, kalau X sama dengan 2 berarti begini garisnya. Berarti tidak tegak. Gitu jadi itu. Kemudian asimtot datarnya X menuju tak hingga. Hasilnya apa?
pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Hasilnya enggak. Ya kan? Harusnya apa kalau di asimtot datar itu ada tak hingga menuju suatu bilang. Nah ini bukan bilangan ini. Berarti tidak memiliki. Tidak memiliki. Itu ya. Suatu bilangan hasilnya tak hingga. Berarti X sama dengan bilangan tersebut adalah asimtot. Asimtot datar. Ya. Misal ada di situ ada contoh nanti ada gitu ya. Tadi limit hingga dan limit hingga saya ulangi. X menuju suatu bilangan hasilnya hingga, ya kan? X menuju tak hingga hasilnya di bilangan. Nah, jadi yang bilangan itulah terkait dengan asimtot. Apakah X atau Y ya? Tergantung bisa membedakan nggak. Kalau hasil itu bicaranya Y, kalau di sini bicaranya X. X menuju bilangan, hasilnya tak hingga. Berarti X tersebut, X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Ya. X menuju tak hingga, hasilnya harusnya bilangan. Ini bukan bilangan, berarti tidak memiliki asimtot datar. Kan ini Y ini kan, Y sama dengan tidak memiliki asimtot datar. Jelas ya? Ya Allah. Walaupun panjang-panjang kan intinya itu kan. Kalau yang ini kan yang kuis itu kan. Ini kan kuis kan. Terus keluaran banyak bertempat. Ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan keluaran semuanya ya. Satu, dua, ngerti segala itu ya. Intinya kan ada jalan cepatnya ya. Pembilang pangkatnya dibagi ya. Banyak pangkat. Sini pangkat pembilang itu khusus terkait dengan limit tak hingga ya. Baru boleh membandingkan pembilang dan penyebut. Ini pangkat 2, pangkat 1 berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya tak hingga. Nih buktinya. Tahapannya ya ini. Tergantung balik lagi apakah perlu tahapan atau enggak. Kalau enggak perlu tahapan langsung aja kan. Kemudian asimtot miringnya ya, yaitu tadi saya tuliskan rumusnya aja dulu. Fx dibagi dengan X dulu. Fx-nya tadi adalah X kuadrat min 2X plus 4 ya. X kuadrat min 2X plus 4 per X min. Nah, bagi X itu artinya bagi X kan gitu ya. Dengan kata lain kali seper X gitu kan. Nah, di sini kita ambil nilai limitnya. Jadi A sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 kali 1 per X. Nah ini kita karena pangkatnya sama, kita bisa membandingkan koefisiennya ya. Pangkatnya pangkat 2 kan, kalau dikali kan. Berarti di sini hasilnya adalah ya. Itu kan perkalian. Kalau penyebelahan baru 2. Oh, lagi ya. Ya. Ini perkalian. Iya, kalau penyebelahan baru 1 kali 1 kan 1. Jadi 1 pekan. Ya, itu karena perkalian ya. Ya, kalau ragu tadi di ini lagi aja. X kuadrat min 2X plus 4 per X kuadrat min 2X. Ini kali sini ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 1 yaitu 1. Lanjut untuk mendapatkan nilai B-nya yaitu Fx dikurangi AX. Fx-nya tadi X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2
AX-nya, A-nya ini 1 dikurangi X, ya. Yaitu dikurangi 1X, ya. Samakan penyebut, yaitu X min 2, di atasnya X kuadrat min 2X plus 4, dikurangi X kali X min 2. Ya. Ini min X kuadrat, ya, habis sama ini. Kemudian min X kali min 2, yaitu plus 2X. Plus 2X habis dengan ini. Ya. Sisa, yaitu 4 per X min 2. Ambil nilai limitnya. B sama dengan limit X mendekati tak hingga X mendekati tak hingga 4 per X min 2. Pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, yaitu 0. Berarti Y sama dengan AX plus B, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan X. Ya. Gitu ya. Y sama dengan X. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan X. Gitu ya. Kenapa? Dikali per X dibagi Fx per X. Ya. Fx per X. Artinya Fx dibagi dengan X. Dikali dengan misalkan 5 bagi 2, ya, sama seperti 5 kali 1. Coba tulis 5 bagi 2. 5 bagi 2. Nah, itu bukan lagi 5 bagi 2. 5 Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita coba jawab aja ya. Asymptote tegaknya tadi terkait dengan domain yang terdefinisi, yaitu asymptote tegaknya di X sama dengan 1, di X sama dengan 2, di X sama dengan 1 min 1 ya, di X sama dengan 2. Jadi 1. Gimana? Belum yang tepat. Oh, minta tuh. Enggak dong, minta dong. Tidak memiliki. Ya. Kenapa tidak memiliki? Semua bilangan yang Anda sebutkan tadi ada nilainya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kalau di sini 1 kurang 1, definisi kan? 1 kurang 1, definisi. 3 kurang 3 tidak ter. Di sini itu definisi sama seperti aja. 2 kuadrat tambah 1 5. Ya. Makanya domainnya itu real. Ya kan? Domainnya real kan? Walaupun makanya di domain itu ada memastikan penyebutnya itu tidak boleh 0. Ini kan penyebut tidak boleh 0, X sama dengan 1, tidak boleh 1, tidak boleh 3, tidak boleh 1 dan min 1, tidak boleh 3. Nah ini boleh semua. Ya. X kuadrat lebih dari 0. X kuadrat 1 berarti lebih dari sama dengan 1. Pastinya itu pasti lebih dari sama dengan 1. Sebutkan aja outside. Berarti dia tidak memiliki hasil tegak. Karena semua bilangan itu ada.
Udah ya, gitu ya. Kemudian asimtot datar tadi limit x menuju sahih hingga pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Berarti hasilnya apa? Hasilnya nol. Hasilnya nol. Berarti y sama dengan nol. Asimtot datar. Ya. Ini hasilnya nol juga. Ini berapa? Limitnya menuju hingga berapa? 3. Ini tulisannya x berapa? 1 per x min 3. 1 per x min 3 itu nilainya 0. Tapi ada x di situ, jadinya hasilnya x. Bukan x. Bentar. Salah. Tadi clear ya, asimtot tegaknya ya. Yaitu x sama dengan 1. X sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan min 1, X sama dengan 1 gitu ya. 2, kemudian X sama dengan 3, dan tidak ada. Gitu ya. Datar. Asimtot datar itu limit X-nya menuju tak hingga. Ya. Berarti yang nomor 1 itu hasilnya tadi 0 kan? Hasilnya 0 berarti Y sama dengan 0 asimtot datarnya. Ya. Yang nomor 2 limit X menuju tak hingga fx hasilnya apa? Nah, itu kamu benar, hasilnya tak hingga. Kan X yang menuju tak hingga dulunya. Oh iya. Aduh. Ini kan 0 tadi. Ini kan tak hingga. Hasilnya tak hingga. Kesimpulannya tidak memiliki asimtot datar. Harus menuju suatu bilangan. Ini kan menuju suatu bilangan nih. Ini menuju tak hingga tidak memiliki. Satu per satu Y sama dengan 1 asimtot datar. 2 per 1 Y sama dengan 2 asimtot datar. Ya. 1 per 1 Y sama dengan 1 asimtot datar. Ini hasilnya nomor 3 limit X menuju tak hingga hasilnya sah. Y sama dengan 2. Limit X menuju tak hingga sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1. Bisa bedain ya. Di sini saya ceritanya semua tentang B. Sini tentang Y. Hasil daripada nilai limit. X menuju tak hingga hasilnya menuju bilangan kan? Menuju bilangan tidak, berarti bukan. Ya. X menuju bilangan hasilnya tak hingga harus tak hingga. Ini X menuju 1 pasti kan tak hingga ya. Pasti tak hingga atau negatif tak hingga. Kita X apa gitu ya. Yang ini X menuju suatu bilangan, ini kan bilangannya 1 kan? Hasilnya pasti positif atau negatif tak hingga. Kan seperti kita 1 bagi 0 hasilnya tak hingga, 1 bagi tak hingga hasilnya 0 kan? Ya. Kalau kita bikin penyebutnya ke 0 pasti hasilnya tak hingga. Ya, ini 1 kurang 1 0, 1 per 0 tak hingga. Kalau fungsi kan tidak ke definisi, kalau limit tak hingga. Ini belum tak hingga. Ya kan?
Bisa ya? Kalau yang bentuk limit tak hingga tadi hanya bentuk pembuktiannya aja ya. Jadi X menuju suatu bilangan, hasilnya tak hingga, atau X menuju suatu bilangan, hasilnya tak hingga, atau X menuju tak hingga, hasilnya suatu bilangan. Berikutnya adalah asimtot miringnya. Ya, kita coba dulu yang nomor 1. A-nya sama dengan limit ya. Limit tak hingga fx dibagi dengan x. Yaitu fx-nya di sini 1 per x min 1 dibagi x. Ini ya, dibagi x atau dikali seper x ya. Yaitu sama dengan limit x mendekati tak hingga, hasilnya apa? Itu kan pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Langsung hasilnya adalah, kalau sudah 0 begitu, maka dia Y sama dengan AX plus B. Ini kan langsung 0 ya. Y sama dengan B itu. Nah, ini pasti dia tidak memiliki asimtot miring. Karena ini persamaan ini itu adalah persamaan asimtot datar. Kalau A-nya 0, balik ke sini ya. Ini adalah asimtot miring. Jadi asimtot datar. Jadi dia tidak memiliki asimtot miring dikarenakan A-nya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di sini tidak memiliki ya. Tidak memiliki. Ya. Nah, yang kedua, A-nya sama dengan limit X mendekati tak hingga fx dibagi X. Ini fx-nya, kan? Dibagi dengan X berarti dikali dengan seper X. Ini kali ini nilainya 1. Ya. Ini kali ini 1 per X min 3 dikali dengan 1 per X. Nggak usah dikali, nggak apa-apa. Maksudnya kita ingin tahu hasil ini ya kan? Hasil limitnya. Yaitu limit X mendekati tak hingga, yang sebelah kanan ini pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Nilainya 0. Di sini 1. Berarti nilai A-nya adalah 1. Wah, luar biasa bisa ya. Kan? Yang B-nya sama dengan limit X mendekati tak hingga, fx-nya tadi X tambah 1 per X min 3 dikurangi AX ya. Jadi di sini fx dikurangi AX. B fx dikurangi AX. Ya. Jadi kalau lupa ingat di sini aja tuh persamaan garis yang kita dapatkan kan. AX plus B kan. Nanti itu kan fx ini Y dikurangi A. Y dikurangi AX sama dengan B. Dia ambil nilai limitnya. Maksudnya limit itu kan limit tak hingga. Ya. Yaitu B sama dengan limit X menuju tak hingga. Maksudnya yang ujung-ujung daripada kurvanya. Dipastikan ujungnya itu nggak menyentuh gitu. Limit X menuju tak hingga. Y dikurangi AX. Y itu adalah begitu juga A tadi. X dibagi dengan untuk mendapatkan A ya. Jadi memastikan ada dulu nilai A-nya, baru nilai B-nya. Kalau A-nya 0, ya tadi balik lagi kan tidak memiliki nilai asimtot miringnya. Kalau A-nya 0 tadi, contohnya nomor 1 tadi. Jadi X tambah 1 per X min 3 dikali 1 per X. Ya. Kemudian B-nya tadi fx yang ini dikurangi dengan AX. A-nya di sini 1, berarti dikurangi 1X ya. Di sini X-nya bisa dicoret. Nah, limitnya langsung ketahuan ya.
X menuju tak hingga berarti limitnya ada B-nya sama dengan 0. Y sama dengan AX plus B, A-nya 1, B-nya 0, berarti Y sama dengan X. Gitu ya. Ya. Satu lagi, sebenarnya ada cirinya di sini. Ya, kalau yang menghafalkan di sini cirinya ya. Fx sama dengan A yang dulu tadi. A-nya A-nya sama dengan limit X mendekati tak hingga Fx dibagi dengan A, Fx dibagi dengan X ya. Ini efeknya. Dibagi dengan X berarti dikali dengan seper. Nah, di sini ada cirinya tuh sebenarnya. Kalau pada fungsinya itu pangkatnya sama, berarti pangkatnya sama, kalau dibagi dengan X, pangkatnya itu beda. Oh, ya. Pangkat nilainya lebih kecil daripada pangkat ini punya dan nilainya 0. Kalau A-nya 0 pasti tidak memiliki seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau lihat dari pasangan ini aja, pangkatnya sama dengan memiliki seperti ini. Kalau melihat dari ciri ini ya, pangkatnya sama, tidak memiliki hasil terpilih. Jadi pangkatnya sama, tidak memiliki hasil terpilih. Karena kan begitu dikali dengan seperti kan, ya kan? Ya. Pangkatnya langsung beda kan? Itu saja. Hasil terdata. Gitu ya. Jadi kalau lihat dari cirinya aja, kalau nggak perlu perhitungan tadi, kalau pangkat pembilangan penduduknya sama, berarti dia tidak memiliki hasil milik. Ya. Jadi saya itu tidak memiliki hasil milik. Jadi sebagian besar fungsi itu pasti tidak memiliki hasil milik itu, karena hasil milik itu kan kemungkinan besar pasti dilalui oleh korban. Jarang yang nggak dilalui oleh korban. Lingkaran mengenai terpilih. Apapun persamaan parabola pasti ada kena itu. Jadi cirinya tadi adalah kalau persamaan pada fungsinya pembilang dan penyebutnya sama pangkatnya, maka dia tidak memiliki asimptot miring. Karena kalau dibagi X, ini hasilnya tadi limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 2X, penyebutnya menjadi X pangkat 3 dikurangi X. Artinya pembilang pangkatnya lebih kecil daripada penyebut, hasilnya 0. Langsung dia kesimpulannya tidak memiliki asimptot miring ya. Gitu ya. Jadi dari yang nomor lainnya udah langsung ketahuan ya. Tidak memiliki, nomor 4 juga, nomor 5 juga tidak memiliki. Ciri yang nomor 1 tuh, apa tadi? Pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebut. Pasti tidak memiliki juga. Ya kan? Tadi kalau kita F dibagi dengan X, jadinya pangkatnya pangkat ini ya. 1 per X kuadrat kan pangkatnya. Ya. Nilai limitnya 0 juga. Jadi kalau pangkatnya pembilang lebih kecil daripada tersebut, juga tidak memiliki ya asimptot miring itu. Itu cirinya ya. Gitu.
Berikutnya adalah monoton fungsi, ya, naik turun fungsi. Nah, sebelumnya saya tuliskan ini, ya, saya hapus dari tadi. Resumennya itu, resumennya. Tentang turunan pertama dan turunan kedua. Ya, aplikasi dari turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama. Kalau turunan pertamanya f-aksennya bernilai 0, ya, maka dia disebut dengan titik stasioner. Ini persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat f-aksen sama dengan 0, ya, titik stasioner, titik henti, netral, ya. F-aksen itu definisinya adalah garis singgung kemiringan daripada garis singgung. Ini garis singgungnya, dia netral, mendatar, stasioner, berhenti, berarti ya. Kemudian ini F-aksennya kurang dari 0, artinya apa? Turun. Monoton tuh turun. F-aksennya negatif. F-aksen kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0, negatif, monoton turun. Itu kalau definisi monoton nanti. Jadi pada kurva monoton turun terjadi pada F-aksen kurang dari 0. Karena F-aksen itu kemiringan tadi. Kalau negatif dia turun, positif dia naik. Ini sebelah kanan F-aksen lebih dari 0. Biasanya kiri ke kanan ya. Naik, berarti dia F-aksen lebih dari 0. Nah, dan yang kedua, turunan kedua, jadi saya kasih ini ya dulu. Tadi sama dengan F-aksen sama dengan 0. Sama dengan 0 adalah titik stasioner, titik berhenti. F-aksen sama dengan 0. Ini kurvanya, contohnya persamaan kuadrat misalkan y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 misalkan ya. Saya ambil y aksen sama dengan 2x kurang 5, ya kan? Nah, kalau saya mau ambil stasionernya, berarti y aksen sama dengan 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per. Jadi kalau ada ini kita buat kurvanya tadi, titik kalau saya pecah tadi x min 2, x min 3, ya kan? Terus saya buat kurvanya x 2, x 3, ya kan? Kemudian titik stasionernya terjadi pada 2,5 kan? 5 per 2 kan 2,5 ya? 2, 3 ya? 3, sini 2,5. Betul ya? Kalau kita lihat ciri dari sini kan dia terbuka ke atas, ya kira-kira, ya. Oh, ini kan di titik puncaknya nih ya, stasioner ya. Ya, stasioner itu F-aksen sama dengan 0. Jadi F-aksen sama dengan 0. Yaitu dapatlah X-nya 5 per 2. 5 per 2 itu menandakan posisi ini ya. Posisi titik stasionernya. Ya. Baru X-nya, belum Y-nya kan? Kalau dapat delta Y-nya tadi mana? 5 per 2 ini disubstitusi ke dalam persamaan ini. Ya. Ya. Bisa dipahami dulu turunan pertama. Implementasinya. Jadi kalau dia lebih dari 0, monoton naik, kurang dari 0, monoton turun, sama dengan 0. F-aksen tidak ada atau tidak terdefinisi, namanya titik singular. Titik singular. Dan tidak ada atau tidak terdefinisi.
Gitu ya. Udah, yang maksud. Belum ya? Teman ya? Nah, kalau kita pada grafik yang disebut dengan monoton naik itu seperti ini, bahwa X1 kurang dari X2, kan sebelah kiri nih. Ya, X1 kurang dari X2. Fx1 kurang dari Fx2. Lihat kan grafiknya naik ya. Nah, jadi kalau X1 kurang dari X2 dan Fx1 kurang dari Fx2, maka grafiknya naik. Bahasanya adalah monoton naik. Kalau X1 kurang dari X2, tapi Fx1 lebih dari Fx2, maka kurvanya monoton turun ya. Oke. Nah, sekarang fungsinya tadi kan fungsi apa? Pertemuan kuadrat ya. Kalian nggak usah terlalu khawatir, paling soalnya mudah-mudah itu ya. Ya kalau ada kuis biologi ya, nanti kalau soalnya kita cari tahu. Paling mudah-mudahan yang kayak gitu tuh ya. Jadi harus pasti turunan pertama ya, sama turunan kedua interpretasinya apa. Jadi yang interpretasi yang saya tulis ya. Turunan pertama sebelah kiri, turunan kedua sebelah kanan. Ya, nah, F sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Itu pembagian ya. Berarti kita turunkannya dengan cara pembagian. Ya, yaitu di sini kita misalkan dulu U-nya bagian pembilangnya X kuadrat min 2X plus 4. Turunannya U aksen sama dengan 2X min 2. V-nya sama dengan X min 2. V aksennya sama dengan 1. Didapatkanlah U aksen V kan gini ya. Nah, X min 2 kali 2X min 2 ya, itu U aksen V dikurangi U V aksen, yaitu 1 kali X kuadrat min 2X plus 4 dibagi dengan V kuadrat ya, X min 2 kuadrat. Ya, saya tulis saja F aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Turunan fungsi pembagian. Nah, ini memang harus hafal. Maksudnya kalau dipakai ya, kalau nggak dipakai nggak usah dihafal. Maksudnya kalau nggak ada ya. Kalau susah turunan fungsi pembagian, hafalin turunan fungsi perkalian aja. Bisa pembagian bisa dijadikan perkalian. Gimana caranya? X kuadrat min 2X plus 4 dikali dengan X min 2 pangkat min 1. Ya kan? Turunan fungsi perkalian tuh. Kalau mau pakai perkalian, ya boleh. Ya, kalau kesulitan ya. Oh iya. Nah, kemudian disederhanakan, ini F double aksen ya. F aksen, sorry. F aksen. Kita kali satu persatu ya. X kali 2X. 2X kuadrat. Min 2X. Min 4X. Plus 4. Ya. Kemudian ini dikali satu persatu juga. Min X kuadrat plus 2X min 4. Ya. Di bawahnya X min 2 kuadrat. Kita sederhanakan, yaitu 2X kuadrat dengan min X kuadrat, berarti X kuadrat. Min 2, min 4. Min 6 ya, tambah 2, jadi min 4 ya. Ini tadi sudah
0 ya. X min 2 kuadrat. Nah, sudah. Ini yang jadi ukuran kita, patokan kita sekarang. Karena f aksen dari x kuadrat min 4x per x min 2 kuadrat, kita kembali lagi sama seperti menyelesaikan tidak sama. Kita kan pengen tahu ini kan, stasionernya di mana, kurang dari 0 di mana, lebih dari 0 ya di mana. Jadi ini bentuknya seperti ini. Apa yang kita lakukan? Diberikan menjadi faktor linear. Biar saya tidak sama aja. Ya, beda dari faktor linear ini sudah faktor linear belum? Belum. Nanti jadikan faktor linear pembilangnya, yaitu x dikali x kurang 4 per x min 2 kuadrat. Sudah ya? Sudah faktor linear, sudah? Sudah, maka buat titik pemecahnya, yaitu x sama dengan 0, ya. Yang ini kan, x sama dengan 0 ya. Kemudian ini, x sama dengan 4. Atau saya tulis x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Dan yang bawahnya, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Titik pemecahnya 0, 2, dan 0, 2, dan 4. Setelah titik pemecah apa lagi? Titik uji. Titik ujinya kita boleh ambil yang mudahnya di mana? Di X sama dengan 1. Betul sekali. Ya, nilainya positif atau negatif f aksen 1 sama dengan, kita lihat aja tadi, x min 4 ya. X min 4 berarti 1 min 4 di bawahnya 1 min 2 kuadrat. 1 artinya positif, 1 min 4 artinya negatif, di bawahnya positif. Hasilnya negatif ya. Nah, berarti kita kasih tanda dulu di sini negatif. Nah, cara mengisi negatif positifnya kembali lagi, lihat pangkatnya di sini, pangkat 2 nggak boleh bergantian tanda, berarti negatif gitu ya, yang lainnya bergantian tanda. Ya, negatif, sini positif, di sini positif. Mau pembilang mau penyebut tetap tidak bergantian. Ini balik lagi kan, saya kan tidak sama dengan ya, ya memang, cuman kan ini menyelesaikan ketidaksamaan, kita berikan interpretasinya dulu. Interpretasinya apa? Kalau sama dengan 0 dia stasioner, kalau lebih dari 0 monoton naik, kurang dari 0 monoton turun. Kalau tidak ada titik singular. Sekarang kita cek nih, di manakah fungsi tersebut naik? Berarti dari negatif 3 sampai 0, 0-nya kayak itu dia. Dari 4 sampai positif 3, 4-nya tidak monoton naiknya. Begitu ya. Monoton turunnya dari 0 sampai 4, 0-nya nggak ikut, 2-nya nggak ikut, 4-nya juga tidak ikut. Ya, jelas ya? Monoton naik sudah, monoton turun sudah. Titik stasioner di mana? Titik stasioner yang saya kasih. Jadi X berapa? 2. Di X berapa? Di situ ada 3 titiknya tuh. 2. 0. Masih salah. Salah. 2 apa? Masih salah. 3. 3 ada titiknya. Kalau 3 ke sini monoton turun. Di titik berapa titik stasionernya? Kan titik stasioner ini ya. F aksen sama dengan 0. Saya cuma tanya di titik berapa? 0 dan 4. Pilihannya itu di sini aja. 0 dan 4. Berapa? 0 dan 4. 0 dan 4 jawabannya. Titik stasionernya. Kenapa bukan 2? Karena dia naik terus turun di 0. Terus kenapa bukan 2 jawabannya? Karena dia turun terus Pak. Karena di 2 itu F aksennya tidak terdefinisi. 0 di pembilang dan 0 di pegang. Ini kan 0 di pembilang. Di bagian sini 0. Ya kan? Ini 0 di pembilang.
Hasilnya nol menyebut, hasilnya tidak ada di sini. Jadi titik stasioner itu berada di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 4. 2 itu namanya titik singular tadi. Titik singular itu artinya dia titik patah titiknya. Kalau titik 0, 2, 4 itu dia semua tuh. Seperti halnya ini tadi. Semua kan? Kalau titik singular patah gitu. Patah. Tidak semua. Survanya smooth kan? Survanya smooth. Nah, ada yang titiknya patah. Contohnya ini sama dengan nilai mutlak kan? Oke, sama dengan nilai mutlak ke belakang. Betul. Ya, patah survanya. F-function-nya tidak ada kan? F-function kirinya -1, F-function kanannya 1 yang dihubungkan itu. Apakah dia punya fungsi? Ada. Apakah dia punya limit kanan kiri? Ada. Apakah dia kontinu? Kontinu. Tapi dia tidak semua. F-function itu yang artinya adalah garis singgung, gradien garis singgung. Kalau dia patah kurvanya, tidak memiliki garis singgung. Kurva dia memiliki garis singgung kalau kurvanya itu smooth. Baru dia memiliki garis singgung kurva. Kalau kurvanya nggak semua, dia tidak punya garis singgung. Garis singgungnya ya. Jadi di sini X sama dengan 2 tadi kurva bisa jadi kurvanya patah. Kalau kita lihat dari persamaan fungsinya, coba lihat persamaan fungsinya di X sama dengan 2. Ini kan fungsinya kan? Balik lagi ini sama dengan 2 punya nilai nggak? Ya? Punya nilai nggak di sini? Fungsinya? Nggak ada kan? Sedangkan kalau kita bicara turunan itu, sudah lengkap dari bawah. Fungsinya ada, limitnya ada, dia kontinu, ya kan? Baru dia memiliki itu. Turunan ini fungsinya aja dia tidak ada. Ya, maka dia titik singular tadi. F-function tidak ada, itu titik singular. Jadi bisa bedakan ya, F-function sama dengan 0 terjadi pada pembilang yang 0. Bukan penyebut yang 0. Kalau penyebut yang 0, namanya titik singular. Bedanya. Ya. Makanya kan di pertidaksamaan juga kita kan membedakan 0 pada pembilang dia solusi, 0 pada penyebut juga bukan solusi, nggak ada nilai. Ya. Kita bedakan ya. Nah, ini sekalian, ini kan tentang monoton naik, monoton turun ya. Jadi sekalian tadi tentang titik stasionernya saya perkenalkan ya. Oke, berikutnya adalah nilai ekstrim fungsi. Oke. Nilai ekstrim, ya, jangan salah bilang nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim yaitu nilai paling tinggi dan paling rendah. Kalau pada kurva, gampang nilai paling tinggi, yaitu nilai Y yang paling tinggi. Dilihat, oh ini yang paling tinggi berarti itu nilai. Oh ini yang paling rendah. Ya, nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Gitu ya? Jelas ya pada kurva ya? Kalau saya tulis secara aja, bagaimana cara menjelaskan nilai paling tinggi itu? Ada satu titik C itu tadi. FC lebih dari semua titik itu ya, kita baca ya. Suatu titik FC nilainya lebih dari semua titik, maka dia disebut dengan maksimum. Ya. Suatu titik FC tadi nilainya
paling kecil atau kurang dari semua nih nilai, maka dia disebut dengan minimum. Gitu ya. Bisa bedakan FC dengan FX ya? Ya sama-sama itulah hebatnya matematika, sama-sama huruf tapi itu beda yang dimaksud. Satu FG, satu FX. FX itu menunjukkan semua, FG itu menunjukkan satu titik, tapi nggak bisa ditulis dua kan? Dua nggak mewakili semua tuh. Tetap ditulisnya C, satu titik yang dimaksud. FC, F2, F3, F4. Nah, sedangkan FX yang dimaksud adalah semuanya. Ya, satu titik nilainya lebih dari semua. Satu titik nilainya kurang dari semua. Gitu ya. Ya, itu secara aljabar. Nah, kalau pada gambar kita bisa mengetahui yang paling tinggi dan yang paling rendah, kalau kita hitung, itu ada 3 jenis yang memungkinkan nilai paling tinggi dan paling rendah. Ya, disebut dengan ekstrim fungsi. 3 jenis tadi sudah saya sebutkan, 2 diantaranya yaitu titik stasioner. Titik stasioner pada tangan parabola kan paling tinggi atau paling rendah kan? Iya. Ini nih, titik stasioner paling rendah kan? Iya. Kalau yang ke bawah dia paling tinggi. Jadi titik stasioner adalah salah satu disebutnya titik kritis. Ya. Jadi istilahnya nominasi ya. Ini nominasinya apa aja nih supaya jadi nilai paling tinggi? Yaitu titik stasioner. Stasioner itu kurvanya lembut tadi. Ini kurvanya lembut, itu titik stasioner. Ini lembut, titik stasioner. Ini lembut, titik stasioner. Ini tidak lembut atau patah, namanya titik singular tadi. Jadi titik stasioner, titik singular yang terakhir adalah apa nih? Ujung-ujung interval. Ujung-ujung interval. Ya. Jadi nilai ekstrim salah satunya adalah nominasinya dari ujung-ujung. Nah, itulah ceritanya kenapa daerah yang di ujung-ujung itu suka apa? Ekstrim ya. Di Indonesia yang ujung-ujung yang mana? Timur. Aceh dan Papua. Bawah. Rusia sampai Ukraina ujung nggak? Enggak. Rusia itu tadi benar juga ya. Jadi nilai ekstrim itu terjadi pada tanah. Jadi ujung interval dua titik stasioner, tiga titik singular. Tadi saya bilang kalau pada gambar kita bisa lihat aja paling tinggi yang mana. Yang ini kan paling rendah yang mana? Yang ini. Ya, itulah nilai maksimum dan minimum atau nilai ekstrimnya. Tapi kalau kita hitung tidak ada gambar, kita cari yang 3 titik tadi, ujung-ujungnya kita hitung. Kemudian titik stasionernya kita hitung juga. Apa yang kita hitung? Nilai Y-nya. Karena kan paling tinggi kan nilai Y. Bukan kanan kiri yang kita bandingkan, tapi atas bawah. Dan tadi intervalnya dari berapa? 2 itu nilai Y-nya. Interval kanannya berapa? 10 hitung nilai Y-nya. Ya. Titik stasionernya di mana tadi? X5/2. Itu nilai Y-nya. Di sini kan yang paling rendah kan nilai Y-nya, bukan nilai X-nya. Paling tinggi juga nilai Y-nya. Sudah didapatkan nilai di sini semua, maka dibandingkanlah semua nilai tadi, ujung-ujung interval, stasionernya, dan aksen tidak terdefinisinya dibandingkan. Yang paling tinggi itu yang disebut dengan nilai maksimum, yang paling rendah nilai minimum.
Kalau dari paling tinggi semuanya maksimum global, paling rendah dari semuanya minimum global. Kalau terbatas pada interval tertentu disebut minimum lokal, terbatas pada interval tertentu disebut maksimum lokal. Nah, ini ya. Ujung interval. Jadi tahu ya, kenapa ujung interval itu ekstrim ya? Kenapa suka memberontak ya? Karena posisinya letaknya di ujung. Karena satu karena posisi karena lokasi. Nggak bisa dinafikan dengan kenyataannya begitu kan? Yang kedua tadi titik stasioner, yaitu di titiknya Parkson sampai dengan teman-teman. Yang ketiga titik singular. Nah, secara geometris tadi terjadi pada patahan. Patahan itu maksudnya kebalikan dari smooth ya. Rupanya smooth, nah ini patahan. Oke. Yang pertama, uji turunan pertama. Nah, ini ya. Balik lagi ke sini. Sudah saya resume nih. Uji turunan pertama. Kalau di titik stasioner, ini titik stasionernya nih, F-aksen sama dengan 0. Ya kan? Di sebelah kiri titiknya, sebelah kirinya adalah monoton naik, sebelah kanannya monoton turun. Maka kalau kita bikin gambar ya sama seperti itu. Monoton kiri, monoton naik sebelah kirinya, ke kanannya monoton turun. Maka kan dari gambarannya kita bisa lihat ini nilainya adalah maksimum. Sudah? Itu yang dimaksud oleh uji turunan pertama. Di sebelah kiri monoton naik dan sebelah kanan monoton turun, maka ini nilai maksimum. Maksimum lokal atau global itu nggak usah terlalu diperhatikan. Kenapa dia lokal? Karena interval. Kenapa dia global? Karena sudah dibandingkan dengan keseluruhannya. Titik stasioner di sebelah kirinya monoton turun, sebelah kanannya monoton naik. Maka gambarnya ini persis. Monoton turun, monoton naik. Maka di sini nilai ini ya, jelas ya. Nah, sekarang kita gunakan uji turunan pertama loh di persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadratnya tadi nih ya, saya gambarkan persamaan kuadratnya tadi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y aksennya berapa? 2X kurang 5 sama dengan 0. Ya, berarti dia 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. Jadi di 5 per 2, di X-nya 5 per 2, di sini 5 per 2 itu di sini 2,5. Ya, dia F-aksennya sama dengan 0. Nah, kita bikin garis bilangan di F-aksen ya. Ini 5 per 2. Ya. Nah, kita perlu kiri kanannya. Kalau pada gambar sudah jelas. Sudah kelihatan nilai minimum kan. Kita perlu kiri kanannya. Kiri kanannya dari F-aksen. F-aksennya tadi adalah 2X nih. 2 min 5. F-aksennya tadi yaitu F-aksennya
yaitu 2x min 5. Sekarang kita kan pengen tahu positif negatifnya. Kalau nolnya adalah di sini kan? Ya. Level nol di sini. Positif negatifnya kita uji aja salah satunya. Kita uji. Di x berapa gitu yang kita uji? Di x sama dengan 1. Masukkan di sini. Level 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 5, min 3. Negatif bergantian kata positif. Negatif positif. Berarti nilai ini. Pada kapan kita nggak tahu pada pengujiannya, kita tahunya dari F-action. Ya, pengujian tadi, kalau F-action-nya diuji tadi ya, uji X sama dengan 1, berarti F-action 1, 2 kali 1 dikurangi 5, yaitu min 3. Min 3 itu artinya dia monoton turun, gitu kan? Pasti bergantian tanda monoton naik ya. Maka X sama dengan 5/2 adalah titik apa? Titik minimum. Gitu ya. Ya, masih kurang sedikit itu baru X-nya. Ditambah Y ya. Jadi X itu ke sini dapat Y-nya baru disebut dengan nilai minimumnya. Karena bukan X-nya yang minimum, nilai Y kan. Oh. Jadi ini belum lengkap ini Pak. Ya, belum lengkap. Itu X-nya itu posisi X-nya aja. Kalau nilai minimum disubstitusi ke dalam persamaan Y sama dengan ya, yaitu X kuadrat min 5X plus 6. Ya, X kuadrat berarti 5/2 kuadrat min 5/2 per 6. Ya, ini nilai minimumnya ya. Oke. Berikutnya adalah uji turunan kedua. Tadi uji turunan pertama kan? Ya. Turunan pertama diuji yang 0 stasioner. Dicek kiri kanannya. Ya. Kiri kanannya kalau kiri negatif yang turun, kanannya naik, berarti nilai minimum. Ya. Kemudian kalau kirinya naik, kanannya turun, berarti nilai maksimum. Ya. Uji turunan kedua. Terus juga sudah saya tulis, sudah saya rangkum ya. F double aksen X sama dengan 0 merupakan titiknya itu disebut dengan titik belok kurva. Titik belok kurva jika fungsinya ada. Ya. F double aksen X titik belok jika fungsinya ada. Ya. F double aksen X lebih dari 0 maka dia titik minimum dan dia cekung ke atas. F double aksen X kurang dari 0 titik maksimum dan dia cekung ke bawah. Itu kalau menghafal silakan menghafal, tapi kalau saya tidak saya hafal ya. Kalau saya bikin strategi aja ya. Ini kan lebih dari 0 ya, khusus F double aksen ya. Dan begini, nah saya putar aja begini. Nah, saya putar ya. Nah, berarti nilai minimum cekung ke atas. Ya, nilai minimum cekung ke atas. Yang ini kurang dari 0. Sama tadi kurang dari 0. Saya putar sedikit, 45 derajat, 90 derajat ke kanan. Nah, jadi gini. Cekung apa? Nilai maksimum cekung ke bawah. Artinya, ya itu baik ya, itu triknya yang menghafal ya. Jika mau pakai trik saya, ya silakan di apa interpretasinya ya.
Kalau kita nanti malam tadi turunan kedua F double aksen X sama dengan 0, maka dia titik belok. Tapi syaratnya fungsinya ada ya. F double aksen X lebih dari 0. Nah, ini lebih darinya saya putar menjadi seperti ini. Ya, berarti dia nilai minimum cekung atas. F double aksen X kurang dari 0. Nah, saya putar juga menjadi seperti ini. Dia nilai maksimum cekung ke bawah. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan kuadrat tadi. Tadi kan baru uji turunan 1 ya. Sekarang kita gunakan uji turunan 2. Oke, kita lihat tadi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Y aksennya sama dengan 2X kurang 5. Y double aksennya sama dengan 2. Angkanya kan langsung keluar itu 2 kan? Wah, itu lebih dari itu kan? Lebih dari itu dia nilai dan dia hitung ke atas. Ya, hitung ke atas. Ya kan? Di sini semuanya hitung ke atas. Jadi lebih dari 0 ini artinya saya putar tadi ya. Dia nilai minimum dan cekungnya ke atas. Ya. Itu menggunakan uji turunan kedua. Ya. Oke, satu soal ini. Nah. Oke, turunan pertamanya Y aksen sama dengan 10X pangkat 4, 60X pangkat 3, tambah 90X kuadrat. Ya. Sudah. Kan kita ingin dapatkan sama dengan 0, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Tapi penentunya 0 dulu kan. Maka kita buat sama dengan 0. Kita faktorkan di sini 10. Ada X kuadrat. Berarti X kuadrat dikurangi 6X. Ya kan? Ditambah 9 sama dengan 0. Bisa saya sederhanakan lagi. X min 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian kita ambil titik pemecahnya ya, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan nah, X sama dengan 0, X sama dengan 3, 0, 3, titik pemecahnya. Nah, kita uji, diuji X sama dengan 1. Uji X sama dengan 1. Pasti dia positif. Berarti di sini positif. Tidak bergantian tanda, semuanya positif karena ini pangkat 2 semuanya tuh, berarti positif. Berarti dia monoton naik ya, kecuali di 0 dan 3. Apa yang terjadi di 0 dan 3? Titik stasiun F hasil sama dengan 0. Jadi di sini dia naik, stasiunnya naik, jadi dia naik. Maksudnya gimana Pak? Naik, bisa kita naik terus naik lagi. Ya, naik. Cuma belum bisa. Ini ya, kira-kira gambarannya. Ini naik, lihat. Ini barang kita di sini.
Jadi jelas ya, turunan pertama tadi monoton naik, monoton tuh 10. Yang faksen nolnya adalah kita jelas ya. Sekarang turunan keduanya, ya, turunan keduanya yaitu F double aksen 4 kali 10, 40 X pangkat 3, 180 X pangkat 2, ya, tambah 180 X ya. Kalau kita faktorkan bisa menjadi 20X ya. 2X kuadrat kurang 9X ya, tambah 9 ya. Ini bisa difaktorkan, yaitu cara pemfaktorannya begini ya. Setengah kali 2X kali 2X. Angkanya yaitu min 6, dan min 3 ya. Ini setengahnya dikali ke sini. Jadi 20X, X min 3, 2X min 3. Nah, di sini titik pemecahnya yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. 0, 3/2, dan 3. 0, 3/2, dan 3. Uji di X sama dengan 1. Nanti sama satu positif. Positif dengan positif. Jadi di X sama dengan 1 tadi positif, bergantian tanda negatif, positif, negatif. Ya, sekarang kita implementasi ini ya. Tadi maksud 1 dan 2 ya. Sama dengan 0, monoton naik dan monoton. Ini aksen. Implementasinya ini tadi ya. Di sini tekung ke bulan kali 0, tekung ke bawah. Tekung ke bawah, tekung ke bawah. Nah, di sampai dengan nolnya belum tentu titik belok. Dicek dulu punya fungsi. Nah, dia terjadi perubahan titik tanda disebut titik belok kalau ada nilai fungsinya. Di sini 0 ada fungsinya enggak? Fungsinya mana? Yang persamaan pertama tadi. Mana di sini? Nah, ini ya. Di sini 0, 0, 0, min 6. Berarti 0, min Nah, ini yang disebut dengan titik beloknya. Ini. Kalau nggak ada nilai fungsinya, bukan titik belok. Seperti nilai maksimum dan minimum. Nggak ada nilai fungsinya, kan Y, nilai Y-nya. Nggak ada nilai Y-nya, berarti bukan nilai maksimum. Bukan nilai Y, bukan ada nilai Y-nya. Karena yang kita bandingkan maksimum minimum itu nilai Y-nya. Kita nilai Y. Nah, jadi di sini adalah titik belok. Di 3/2 juga titik belok ya. Di 3 juga titik belok. Jelas ya?
Oke. Sekarang ada fungsinya tadi. Oke, saya ulangi. Di sini ada keterangan nggak intervalnya? Nggak ada, kan? Berarti nggak ada interval. Kalau hanya berarti dibatasi antara 0 sampai 5. Berarti ujung intervalnya 0 dan 5. 0 itu tidak ada nilainya. 5 habis itu sudah ada nilainya. Gitu ya? Ini nggak ada, selesai. Kemudian titik stasionernya, yaitu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Substitusi ke sini. Ya. Untuk mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Tapi untuk mengetahui jenisnya saja, maksimum atau minimum, dan tanda ini sudah cukup nih. Ya, ini naik, ini naik, ini naik, berarti nggak ada naik semua dia. Dia nggak ada maksimum, nggak ada minimum, gitu. Ya, kita bisa tahu maksimum atau minimum kalau satu positif satu negatif. Positif negatif berarti nilai maksimum. Oh, negatif positif berarti nilai minimum. Nah, ini nggak ada. Nilai maksimumnya, nilai minimumnya nggak ada, tapi dia naik terus kurvanya, gitu ya. Startnya gimana? Dari negatif naik nggak start, nggak ada nilai minimumnya. Jelas ya? Interpretasinya ya. Nah, ini baru masuk materi yang tadi. Kalau kenapa double langsung itu cekung, yang dimaksud cekung itu nih, tangan ini cekung ke atas, kalau begini cekung ke bawah. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, kalau ada perubahan, itu namanya titik belok. Ya. Kalau ada cekung ke bawah, ketemu titik cekung ke atas, itu namanya titik belok. Kurva. Tapi kan dipastiin dulu di titik itu ada nilainya. Kalau di situ belasan kosong, kita nggak ketemu. Ini kita lihat contohnya. Di sini ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ya. Kemudian nah ini cekung ke atas, kanannya cekung ke bawah. Nah, di sini ada nilainya C, FC, kan? Kalau ada nilai di situ, kalau pada gambar yang disebut nilai itu adalah fungsi. Jadi dicek dulu ke fungsinya, ada kan nilainya? Oh, ada. Berarti jadilah dia titik belok. Kalau di sini bulan kosong, ya bukan titik belok. Ya. Nah, ini sebelah kirinya cekung ke atas, cekung ke atas nih. Sebelah kanannya juga cekung ke atas. Tidak ada perubahan kecekungan. Berarti ini bukan titik belok. Di sini cekung ke bawah, di sini cekung ke atas. Harusnya ada titik belok, tapi dia nggak ketemu nih. Ya, ini yang disebut fungsinya tidak ada tadi. Oh, karena ini fungsinya nggak ada, dia nggak ketemu, nggak bisa tuh. Betul, tidak ada titik beloknya. Jadi kalau fase yang kedua positif negatif, berarti cekung ke atas berubah jadi cekung ke bawah, cekung ke bawah berubah jadi cekung ke atas. Dicek di titik tersebut memiliki nilai fungsi atau tidak. Artinya seperti ini. Ini dia tidak memiliki nilai fungsi, berarti bukan titik belok. Contohnya di sini fx sama dengan 2x pangkat 3, turunan pertamanya adalah 6x kuadrat, turunan keduanya adalah 12x. Nah, di x sama dengan 0,
diperhatikan di sini sebelah kirinya adalah F double aksennya ya. Sebelah kirinya ini kurang dari 0 artinya cekung ke bawah. Ini sebelah kanannya cekung ke, yang dicek itu X sama dengan 0-nya. Ada nilai nggak? Dimasukkan ke dalam fungsinya, yaitu 2 kali 0 dikurangi min 1. Berarti titiknya 0, min 1 merupakan titik belok. Kalau yang ini nggak usah dihitung. Kenapa? Karena pasti bukan titik belok, positif dan positif. Jadi nggak ada perubahan titik tikungannya. Ya. Disebut titik belok itu karena dia titik ke atas berubah jadi titik ke bawah. Titik ke bawah berubah jadi titik ke atas. Ini dua-duanya titik ke atas. Titik ke atas artinya ya seperti ini. Nggak ada perubahan, nggak ada titik beloknya. Itu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Nah ini, ya. Itu ada F aksen, ada F double aksen. Sudah didapatkan turunan keduanya 8/X2 pangkat 3. Kemudian sudah ada di keterangannya sebelah kirinya ini apa nih? Cekung ke bawah, ya kan? Sebelah kirinya ya. Ini tadi sampai 2, cekung ke bawah. Sebelah kanannya cekung ke belakang. Pertanyaannya, apakah di X sama dengan 2 merupakan titik belok atau bukan? Di X sama dengan 2. Ini kan jelas ya. Cekung ke bawah, sebelah kirinya, sebelah kanannya cekung ke atas. Di X sama dengan 2 merupakan titik belok atau bukan? Iya Pak. Nih, merupakan titik belok atau bukan? Di X sama dengan 2. Merupakan titik belok atau bukan? Artinya? Tidak apa? Tidak ada nilai fungsinya. Sudah banyak sekali ya. Jadi sudah betul dia cekung ke bawah, sebelah kanan cekung ke atas. Nah, tinggal dicek dia punya nilai fungsi atau enggak di X sama dengan 2. Ternyata diceklah X sama dengan 2 di fungsi itu yang ini. Nah, ternyata tidak terdefinisi. Yang lama ini tadi X dan Y, X-nya baru 2, Y-nya mana? Y-nya itu dimasukkan ke sini, tidak ada nilai makanya tidak ada titik dalam ya. X-nya kan 2, X-nya 2, Y-nya tidak ada atau tidak terdefinisi. Ya, demikian. Apakah ada pertanyaan? Materi apa? Materi apa?